Hai semuanya, jadi ini adalah day one dari puasa sosmed untuk penugasan mata kuliah komunikasi massa. Nah ini gue bangun pagi-pagi jam 5:30 karena hari ini gue ada jadwal untuk vaksin booster, jadi gue mau vaksin di kantor nyokap gue. Ini siap-siap bentar, terus gue langsung jalan. Terus pas gue sampai, gue cuma ngisi formulir, terus langsung dipanggil buat dapat giliran vaksin. Nah ini pas gue divaksin, jujur aja sebenarnya nggak ada rasa apa-apa, jadi biasa aja. Setelah selesai vaksin, gue langsung pulang ke rumah dan perjalanannya sebenarnya agak macet. Tapi nggak bisa gue videoin karena gue lagi tukeran nyetir sama abang gue. Oke, ini udah sampai di rumah dan udah lumayan siang, jam 11:30 gitu. Dan kebetulan di hari Jumat gue punya satu mata kuliah. Jadi ini gue lagi kelas agama. Kita diskusi sama ada tugas presentasi itu dari dosennya. Dan ini gue kelas sampai jam 1-an. Setelah selesai kelas, gue keluar lagi sama abang gue buat cari makan siang. Dan akhirnya kita cuma beli nasi padang. Ini makan di rumah, and yes, gue makan nasi padang pakai sendok. Karena gue cuma makan rendang sebenarnya, jadi biar gak ribet gitu ya. Terus habis makan sebenarnya gue bersihin kamar dikit biar gak berantakan, tapi gue lupa videoin. Dan habis itu gue tidur karena ngantuk. Dan ini malamnya sekitar jam 7-an sampai jam 8 gue ada Google Meet dari Padus UPN. Dan ini cuma sejaman doang Google Meet-nya. Habis itu gue makan, mandi, dan tidur lagi karena kayaknya habis vaksin jadi ngantuk terus gitu. Hi, this is day 2 dari puasa sosmed. Di hari pertama untungnya nggak langsung gagal gitu puasa sosmednya. Dan ini gue pagi-pagi juga udah pergi lagi karena hari ini gue lagi sempet waktunya jadi mau bikin SIM dulu. Ini kita kayak banyak gitu dari tempat les nyetir gue, jadi kita kayak naik bis gitu. Dan ini lagi di perjalanan yang ternyata lumayan jauh tempat bikin SIM-nya. Nah ini gue udah sampai di kantor tempat bikin SIM-nya, rame banget dan ini gue ceritanya mau ngaca tapi malu gitu ya. Dan ini gue lagi ngantri buat dipanggil ke ruang fotonya. Setelah itu gue gak banyak video karena udah capek banget kayak sampai siang gitu gue baru di rumah. Dan sampai di rumah gue makan dan langsung mandi karena udah habis dari luar. Dan habis mandi gue langsung tidur karena sejujurnya gue ngantuk banget. Ini gue udah bangun, udah agak maleman gitu, jam 8-an. Dan pas banget ternyata ada paket gue yang datang. Terus ini gue mau unboxing ala-ala dulu ceritanya. Ini gue sebenarnya emang ngomong sendiri sama kamera, tapi nggak bakal gue masukin suaranya karena ini panjang banget ya gue cerita sama nge-review tasnya. Jadi kayak yaudah kita cepetin aja. Dan habis buka paket, gue ngecek tugas dan ternyata emang lagi mepet banget tugas-tugas gue. Jadi ini gue mau nyicil-nyicil tugas dulu. Jadi habis ngerjain tugas itu udah sekitar jam 11:30-an. Biasanya kalau malam-malam gue tuh suka buka TikTok atau nonton YouTube, tapi karena kita lagi puasa sosmed jadi gue memutuskan untuk langsung tidur. Dan ini adalah hari ketiga gue bikin vlog ini. Jadi hari ini hari Minggu dan sebenarnya aktivitas gue lumayan padat dari kemarin. Dan kayak sekarang ini gue pagi-pagi langsung buka laptop buat nuntasin semua tugas gue karena deadline-nya itu besok dan lusa. Jadi mau gak mau harus gue selesain hari ini gitu. Abis selesain tugas, gue hari ini ada janji sama teman-teman kelompok gue buat bikin tugas fotografi. Jadi ini udah siang sekitar jam 2. Gue siap-siap dulu, ini pakai cincin ya, tipikal saya. Ini fit check dulu biar nggak tahu sih sebenarnya biar apa, tapi pokoknya ini ala-ala OOTD. Habis siap-siap gue langsung berangkat. Ini kita mau janjian di GBK yang lumayan jauh lah dari rumah gue posisinya. Dan seperti biasa selalu ada abang saya yang setia menjadi supir. Jadi ini gue dianterin sama dia.
Oke, fast forward, ini kita udah ngumpul di GBK dan hari ini ternyata rame banget karena lagi ada pameran gitu di GBK. Ini teman-teman kelompok gue, ada gue, Apis, Jarjun, Cele, Kayla, Mas Senja atau Lutfi, terus di sini juga ada Amanda sama Ibeng yang jadi model kita untuk tugas fotografi hari ini. Terus udah selesai nugas, ini udah sore kayak sekitar jam 6-an gitu dan gue langsung pulang. Dan sebenarnya sampai di rumah juga udah agak malam karena tadi macet. Dan seperti biasa setiap malam gue pasti ngecek tugas dulu dan ngirimin tugas. Dan kalau semuanya udah selesai gue langsung tidur. And this is the 4th day of vlogging. Dan hari ini kayaknya bakal super exciting karena hari ini hari pertama di semester 2 gue akhirnya bisa kelas offline lagi ke kampus. Karena ini pagi-pagi banget dan agak lumayan buru-buru, jadi gue nggak sempet vlog banyak persiapannya. Dan kalau udah selesai semua, ini gue berangkat diantar sama bokap gue. Perjalanannya sebenarnya agak lumayan padat, tapi untungnya gue nggak telat sampai kampusnya. Nah, ini adalah teman-teman gue yang ngampus hari ini. Tadinya kita sebenarnya udah ke kelas, cuman ternyata salah ruangan. Jadi ini kita harus pindah tempat lagi buat ke lab foto. Karena mata kuliah pertama hari ini itu ada fotografi. Sejujurnya gue emang lebih suka kalau misalnya kuliahnya itu offline. Karena lebih seru aja, bisa ketemu sama teman-teman, bisa tatap muka langsung juga sama dosen. Nah, ini udah selesai kelas mata kuliah fotografi, kita di kantin nih buat kelas kedua lagi yang masih online, yaitu kelas PKN. Jadi kita mau selesain semua kelas dulu di kampus hari ini. Dan ini akhirnya gue sisa berempat sekarang karena yang lain udah pada pulang. Dan kita sampai sore di kampus karena kita nugas dulu supaya sampai rumah udah tinggal istirahat gitu. Nah, dan ini gue sekitar jam 4-an udah pulang dari kampus. Dan ini gue di jalan pulang bersama mas-mas Gojek. Hai guys, jadi tadi pulang dari kampus itu udah sekitar jam 7 malaman. Karena gue juga gak langsung pulang. Terus gue makan dan beres-beres bersih-bersih yang lain. Dan sekarang ini udah hampir setengah 11 malam. Dan gue biasanya kalau nggak ada kerjaan nugas gitu atau nggak ada keperluan yang lain, gue biasanya suka iseng-iseng nulis lirik lagu. Sebenarnya karena gue suka nulis aja gitu, terus jadinya ya udah iseng-iseng buat lirik lagu. Walaupun sebenarnya gue nggak main instrumen alat musik apa-apa, cuman gue kayak suka nulis aja gitu. Nah, ini sebenarnya kayak ada beberapa lagu yang udah gue tulis. Cuman gak boleh dibuka karena rahasia. Dan lagu yang gue tulis kebanyakan adalah lagu galau karena nulis lagu yang sedih itu kayaknya lebih gampang daripada lagu yang senang, happy gitu. Jadi dan sebenarnya I don't force myself to write karena nanti jadi kayak hasilnya gue gak suka aja gitu, kayak cuma buat sesaat doang. Jadi sekarang gara-gara kayak gue ada kepikiran kata-kata gitu, jadi gue menulis. Dan untuk nulis sendiri sebenarnya gue juga nggak lama-lama, palingan cuman kayak 1-1,5 jam doang. Dan ini selesai nulis karena udah kehabisan ide juga, gue langsung tidur. Dan ini adalah hari kelima ngevlog, dimana artinya ini juga jadi hari terakhir gue untuk puasa sosmed. Jadi di hari Selasa ini gue cuma ada 1 kelas, tapi gue lupa videoin. Jadi pas siang gue janjian sama teman gue di coffee shop dekat rumah.
buat bantuin gue project tugas fotografi. Jadi gue ada tugas disuruh foto-foto makanan gitu. Nah ini sebenarnya agak malu ya bawa-bawa lighting ke coffee shop, tapi ya udahlah ya, demi tugas dan mumpung agak sepi juga sebenarnya tempatnya karena masih siang. Dan ini adalah dua teman gue yang nungguin gue ngerjain tugas, dan gue nugasnya itu sampai sore. Terus pas udah agak malamannya kita pindah tempat ke gereja karena mau nemenin temen gue untuk latihan nyanyi gitu. Dan ini gue di perjalanan pulang dan sampai rumah itu sekitar jam 11:30 malam. Halo semuanya, saya Priscilla Dianggita Yasati dengan NIM 21104111067 dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Video ini dibuat untuk melakukan penugasan mata kuliah komunikasi massa yang diberikan oleh Bapak Windia di Yoga untuk kita berpuasa sosial media selama 5 hari. Media komunikasi massa yang harus kita hindari diantaranya adalah TV, sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga aplikasi streaming seperti YouTube, Netflix, dan berbagai bentuk media komunikasi audiovisual lainnya. Nah, jadi tadi saya sudah menyelesaikan 5 hari berpuasa tanpa sosmed. Sekarang saya mau menjelaskan pengalaman saya dan juga efek apa yang saya rasakan saat berpuasa sosial media selama 5 hari ini. Kalau kesulitan dalam berpuasa atau detox sosial media sendiri, menurut saya lumayan sulit untuk dilakukan karena biar gimana pun pasti kita membutuhkan hiburan yang justru datangnya dari sosial media itu sendiri gitu kan. Tapi untuk sosial media seperti Instagram contohnya, menurut saya untuk puasa Instagram itu tidak terlalu sulit karena ini bukan experience pertama saya, tapi saya udah lumayan sering melakukan puasa atau detox tidak bermain Instagram gitu. Dan untuk menonton TV sendiri, sejujurnya saya memang sudah jarang, bahkan hampir nggak pernah menonton TV lagi. Jadi saya tidak menemukan kesulitan sama sekali jika saya harus tidak menonton TV gitu. Nah justru saya menemukan kesulitannya itu pada aplikasi menonton streaming seperti misalnya YouTube, Netflix, atau Disney Plus. Karena biasanya saya setiap malam atau kalau lagi nggak ada nugas atau lagi kosong lah gitu hari itu, saya biasanya selalu nonton film gitu. Dan saya makan aja biasanya ditemenin sama video YouTube, jadi saya sambil nonton gitu. Jadi menurut saya di puasa sosial media ini justru aplikasi menonton streaming yang paling sulit untuk saya kendalikan untuk nggak nonton. Nah, selanjutnya itu adalah untuk kegiatan pengganti yang saya lakukan selama melakukan puasa sosial media. Seperti yang bisa dilihat dalam vlog 5 hari saya tadi gitu ya, kegiatan saya sebenarnya lumayan padat dalam 5 hari itu. Jadi selama 5 hari itu tugas saya lagi numpuk banget, jadi waktunya saya gunakan untuk mengerjakan tugas. Selain itu saya juga ada beberapa kegiatan yang ada di luar rumah. Dan menurut saya dengan kegiatan saya yang lumayan padat itu justru jadi kegiatan pengganti saya dalam melakukan puasa sosmed ini. Selain itu biasanya setiap malam sebelum tidur pasti saya nonton atau scrolling TikTok atau nonton YouTube, Netflix. Pokoknya waktunya saya gunakan biasanya untuk menonton biar lebih gampang ngantuk gitu kan. Tapi karena saya lagi puasa sosial media, jadi saya bisa jam tidurnya itu lebih teratur, lebih awal karena saya nggak perlu nonton-nonton dulu. Atau kayak di hari keempat gitu misalnya, yang sudah saya ceritakan juga, saya iseng-iseng menulis lirik lagu biasanya di malam hari. Dan itu juga kalau saya kepikiran ada ide-ide gitu, jadi langsung saya tulis sendiri. Next, di pertanyaan ketiga itu adalah efek dari puasa sosmed yang saya rasakan. Jadi untuk efeknya ke diri saya sendiri gitu, misalnya kayak tadi yang sudah saya ceritakan, biasanya saya sambil makan itu pasti nonton film atau nonton video di YouTube. Cuman karena ini nggak bisa, jadi saya biasanya ngobrol sama orang rumah aja atau kayak ya udah makan doang aja gitu. Sebenarnya menurut saya ini agak berasa hampa gitu ya, karena jadinya sepi karena biasanya sambil nonton gitu, jadi atau sambil scrolling media sosial, jadi nggak terlalu berasa sepi gitu kalau lagi makan. Nah selanjutnya untuk bersosialisasi sendiri tidak terlalu ada efeknya atau berpengaruh sama saya karena kan kita masih diperbolehkan chat juga gitu, jadi biasanya saya masih bisa chat sama teman-teman atau keluarga saya.
Dan saya pribadi memang orang yang jarang berkomunikasi lewat telepon atau Zoom. Jadi untuk bersosialisasi sendiri masih oke aja untuk saya. Dan yang selanjutnya adalah untuk mencari berita. Nah, ini mungkin yang jadi paling berpengaruh sih untuk saya, karena saya biasanya tahu berita atau informasi itu pastinya dari sosial media seperti misalnya Instagram, atau dengan scrolling TikTok gitu pasti kita nemu aja berita atau informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tapi ini karena kita nggak bisa mengakses sosial media, jadi saya agak lumayan ketinggalan berita atau informasi. Jadi paling saya taunya itu kalau ada teman saya yang reach out saya atau ngasih tahu langsung ke saya kalau ada ini berita ini, ada informasi ini gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah produktivitas baru dari saya melakukan eksperimen puasa sosmed ini. Sebenarnya sih untuk saya sendiri produktivitas baru itu nggak ada ya, tapi bukan berarti saya jadi nggak melakukan kegiatan apa-apa gitu. Jadi saya lebih ke cari kesibukan aja. Untuk produktivitas yang memang baru banget saya coba itu tidak ada, tapi saya melakukan kegiatan lain yang tadinya jarang sekali saya lakukan, tapi karena adanya puasa sosmed ini jadi lumayan sering saya lakukan. Seperti misalnya tadinya saya males banget untuk bersih-bersih kamar. Ini sekarang karena puasa sosmed ini selama 5 hari itu saya jadi bisa 2-3 kali bersihin kamar gitu. Terus dalam hal ngerjain tugas, biasanya saya itu orang yang sangat menunda-nunda pekerjaan. Jadi saya itu termasuk orang yang deadlineer gitu. Tapi karena puasa sosmed ini jadi ada banyak waktu senggang, jadi saya habiskan waktunya untuk mengerjakan tugas. Jadi kayak nggak ada lagi alasan buat nunda-nunda ngerjain tugas. Karena ya sebenarnya nggak tahu juga ya mau ngapain gitu, karena kita nggak bisa buka sosial media yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah cara saya berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya sih nggak ada yang banyak berubah, karena saya masih bisa menggunakan WhatsApp contohnya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain via chat gitu. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan juga sebelumnya, bahwa saya bukan termasuk orang yang sering melakukan komunikasi melalui telepon atau Zoom, tetapi saya bisa saja menggunakan telepon atau Zoom apabila ada hal yang memang penting untuk saya bicarakan sama teman ataupun sama keluarga saya gitu. Nah, karena ini kita telepon juga tidak diperbolehkan, jadi komunikasi dengan orang lain tentu saya merasakan ada perbedaannya gitu. Kalau di chat misalnya saya nggak bisa bebas untuk berkomunikasi, atau jika dilihat dari durasinya juga, kalau di chat itu gak mungkin lama-lama gitu kan kita chatan sama orang lain, paling kayak cuman sejam atau 1,5 jam gitu, jadi udah selesai dan gak kontak-kontakan lagi. Jadi menurut saya perbedaan di interaksinya itu lebih terbatas aja sih gitu, waktu dan cara berkomunikasinya lebih terbatas. Jadi kalau misalnya saya ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya bisa langsung menemui orang tersebut, baik teman maupun keluarga. Dan yang selanjutnya adalah apakah saya gagal atau berhasil melakukan eksperimen puasa sosial media selama 5 hari ini. Jadi untuk penyelesaian eksperimen puasa sosial media ini sebenarnya saya gagal di hari terakhir atau di hari kelima gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dilihat kegiatan saya di hari kelima itu lumayan padat karena saya ada di luar rumah seharian. Cuman pas saya ngumpul sama teman-teman saya itu, saya justru malah buka TikTok dan juga nonton video YouTube gitu. Jadi kayak sayang banget sebenarnya untuk saya gagal di hari terakhir eksperimen. Sebenarnya soal sulit atau enggaknya, pada akhirnya saya memutuskan untuk gagal melakukan eksperimen ini lumayan sulit, tetapi sebenarnya kemarin itu karena tanpa sadar kayak oh ya saya buka aplikasi ini gitu, dan akhirnya saya gagal gitu. Tapi untuk 4 hari sebelumnya saya cukup bisa menahan diri untuk nggak buka sosmed karena kegiatan saya yang memang lumayan padat. Dan di hari terakhir sendiri kenapa bisa gagal, karena saya merasa di 5 hari kemarin itu kegiatan saya lumayan padat, hektik gitu ya.
sama tugas dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi saya merasa saya membutuhkan hiburan aja gitu. Jadi akhirnya saya bisa memutuskan untuk kayaknya ini bakal gagal melakukan eksperimennya di hari terakhir eksperimen. Dan yang terakhir, jika harus diukur berdasarkan skala 1-10 di mana angka terendah berarti saya mampu mengontrol sosial media dan angka tertinggi berarti saya dikontrol oleh sosial media, saya akan memberikan diri saya sendiri rate di skala 5 sih. Kayak di tengah-tengah gitu rate-nya, karena walaupun saya pribadi sebenarnya cukup dapat melakukan puasa sosial media ini dengan baik, tetapi selama eksperimen itu tentu ada keinginan saya untuk membuka sosial media gitu ya, karena lumayan sulit juga biasanya kayak kita hidup berdampingan dengan sosial media. Tiba-tiba saya melakukan eksperimen puasa sosial media ini gitu, jadi lumayan sulit menahan dirinya. Dan akhirnya seperti yang tadi saya bilang, saya gagal di hari terakhir gitu. Tetapi menurut saya eksperimen ini sendiri cukup seru sih untuk dilakukan gitu ya. Kayak untuk mengukur seberapa attach atau seberapa tergantungnya kita sama sosial media itu yang pastinya setiap hari kita buka. Sekian pengalaman saya dalam bereksperimen puasa sosial media yang mungkin saja akan saya lakukan lagi ke depannya, beserta apa saja efek yang saya rasakan selama puasa sosial media 5 hari kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.